Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Kisah nyata, ketika wafat, jasad orang ini tidak diterima bumi. Ternyata inilah sebabnya, na'udzubillah. Bagaimana jadinya jika ada orang yang meninggal, jasadnya tidak diterima bumi? Orang yang meninggal namun jasadnya tidak diterima bumi, bisa jadi orang tersebut meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Setiap tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan pelajaran bagi kita, agar selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan tetap menyebut asma Allah ketika hendak menghadapnya. Namun ada orang yang ketika meninggal jasadnya tidak diterima bumi. Kisah ini ada di zaman Rasulullah SAW, yakni kisah Muhallam bin Jazamah. Karena kesalahan yang dilakukan oleh Muhallam bin Jazamah, jasadnya tidak diterima oleh bumi. Seperti dikutip Bondowoso Network dari kanal YouTube Pupung Widya Purna yang berasal dari pemaparan Gus Baha. Berikut kisah Muhallam bin Jazamah. Dikisahkan bahwa seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Muhallam bin Jazamah. Dia adalah seorang sahabat Nabi Muhammad yang ditugaskan untuk berhadapan dengan para musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat itu. Jadi sahabat Rasulullah ini bertempur melawan orang-orang munafik yang tidak suka dengan perkembangan ajaran agama Islam. Pada suatu hari Muhallam bin Jazamah ini berhadapan dengan musuhnya yang bernama Amir bin Abbad. Kemudian mereka bertempur dengan menggunakan bela diri dan keahlian masing-masing. Akhirnya mereka bertempur, pada saat itu Muhallam bin Jazamah ini mampu unggul dalam pertempuran, sehingga membuat Amir bin Abbad ini merasa terdesak. Amir bin Abbad kemudian berkata bahwa La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pada saat itu akhirnya tidak mempedulikan. Muhallam bin Jazamah ini akhirnya membuat gugur Amir bin Abbad. Kemudian ada sahabat yang melihat kejadian tersebut dan melaporkannya kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Muhallam bin Jazamah ini dipanggil oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai Muhallam bin Jazamah, kenapa engkau membuat wafat lawan yang sudah mengucapkan tahlil, La ilaha illallah? Tidak ada Tuhan selain Allah, berarti lawan ini sudah masuk Islam." Begitu ucapan Rasulullah SAW bertanya kepada Muhallam bin Jazamah. Namun Muhallam bin Jazamah membela diri di depan Rasulullah. "Wahai Rasulullah SAW, ketahuilah bahwa Amir bin Abbad ini tidak sungguh-sungguh masuk agama Islam. Kalau dia mau masuk Islam, kenapa pada saat pertempuran terdesak di saat dia di tangan saya? Harusnya ketika di awal. Sehingga tidak terjadi pertempuran itu, dia itu mengucapkan lafaz syahadat hanya sekedar untuk mengelabui atau sekedar membuat agar saya tidak jadi membuatnya wafat." Lanjut dia. Begitu alasan dari Muhallam bin Jazamah. Kemudian Rasulullah berkata lagi kepadanya, "Wahai Muhallam bin Jazamah, jika engkau membelah hati lawanmu ini, apakah engkau mengetahui bahwa isi di dalam hati yaitu adalah tidak sungguh-sungguh ingin masuk agama Islam?" Kemudian Muhallam bin Jazamah ini mendebat kembali. "Walaupun saya belah hatinya, maka saya sendiri pun tidak akan mengetahui bahwa dia itu benar-benar akan masuk agama Islam atau tidak." Jadi terjadilah perdebatan antara keduanya. Beberapa hari kemudian Rasulullah berkata lagi kepada Muhallam bin Jazamah, "Jika engkau tidak mengetahui isi hati seseorang, maka kenapa engkau tidak mempercayai lisan seseorang?" Beberapa saat kemudian, akhirnya sahabat Rasulullah SAW, Muhallam bin Jazamah ini, akhirnya wafat. Pemakaman disesuaikan dengan prosesi pemakaman Islam, dimandikan, disolatkan, kemudian dikubur. Namun pada saat hendak dikubur, tanah tidak mau menerima tubuh Muhallam bin Jazamah. Sahabat Nabi saat itu sudah membuat liang lahat, kemudian memasukkan tubuh Muhallam. Namun bumi tidak mau menerimanya, kemudian memuntahkannya. Tidak cukup sampai di situ, ketika mencoba lagi kedua kalinya juga sama, dimuntahkan lagi oleh bumi sampai 3 kali. Kesalahan dari Muhallam bin Jazamah selama ini adalah yang pertama, ia adalah membuat wafat orang yang sudah menyebut tahlil atau La ilaha illallah. Padahal dalam Islam sesama muslim itu haram hukumnya untuk saling membunuh.
Kemudian kedua adalah mendebat Rasulullah. Maka bumi tidak mau menerima tubuh beliau, sehingga memuntahkannya sebanyak 3 kali. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa bimbang, lalu menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah. Rasulullah pun mendatangi tempat tersebut dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berdoa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat jawaban bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak memberikan pelajaran atau hikmah kepada orang-orang yang masih hidup agar tidak melakukan perbuatan tersebut. Bahwa yang namanya sesama muslim, sesama umat beragama Islam itu adalah saudara. Tidak boleh saling membunuh karena itu hukumnya haram. Semoga kisah tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.